Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ardan dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengontrol PLC Schneider dengan menggunakan hand gesture berbasis Python. Oke, di sini langsung saja mungkin kita eh, kasih penjelasan lebih awal. Di sini PLC yang saya gunakan bertipe TM221CE16R dari Schneider, dan dia sudah mensupport untuk komunikasi data Modbus TCP dengan menggunakan Ethernet. Lalu di sini langsung saja kita masuk ke codingannya. Oke, di sini kita mengirimkan datanya menggunakan Modbus TCP ya, TCP IP dengan menggunakan IP. Jadi di sini kita mengatur dulu setelah Modbus kita setelah PLC kita konekkan ke laptop kita, ke device kita mengatur dulu di bagian device manager. Kita memasukkan nilai IP-nya berapa, kita sesuaikan dengan nilai IP-nya Modbus sebagai sleeve. Nah, di sini ada beberapa library dulu yang harus kita install, yakni library sys, lalu library CV2. CV2 ini untuk pengolahan citra dari webcam. Lalu di sini ada NumPy sendiri untuk nilai, number, angka. Lalu di sini ada threading yakni menjalankan pengolahan citra secara paralel atau thread. Lalu di sini ada PyQt5. PyQt5 sendiri merupakan library untuk membuat GUI. Lalu di sini ada PyModbus. PyModbus sendiri merupakan library untuk melakukan komunikasi Modbus TCP dengan PLC. Lalu ada Matpipe sendiri ya sering kita pakai untuk hand gesture atau deteksi tangan dan jari. Lalu itu saja library yang kita pakai, ya lumayan banyak sebenarnya. Lalu di sini ada lanjut ke bagian pengaturan PLC-nya. Di sini ada kita masukkan PLC IP-nya, ini 192.168.150. Ini kita samakan dengan IP yang dimiliki oleh PLC Schneider yang terhubung dengan laptop kita. Di sini ada PLC portnya 502, addressnya untuk read addressnya 100, write addressnya 200, dan bitsnya 4. Lalu di sini ada program Clash Circlet. Nah, Clash Circlet ini merupakan fungsi untuk menampilkan LED indikator dalam bentuk lingkaran. Dan ini tampilan dalam UI-nya itu LED-nya dalam bentuk lingkaran, misal Q1, Q2, Q3, Q4 itu untuk outputnya semuanya berbentuk lingkaran dengan kondisi awalnya ini false. Lalu jika statusnya berubah, status update ini berubah menjadi true, maka yang awalnya tadi berwarna putih akan berubah menjadi merah. Namun jika true jadi false, yang merah jadi putih. Jadi kalau true itu warna merah dan false itu warna putih bergaris gitu. Lalu di sini juga ada alamat untuk memasukkan coil-coilnya juga. Nah, di sini kita memakai coilnya yakni M100, M101, M102 dan M103, 4 coil. Setiap coilnya itu terhubung ke outputnya dari PLC untuk menyalakan LED itu, dan ditampilkan di atas nama dari lingkaran warnanya tadi untuk indikatornya. Nah, di sini ada toggle box. Toggle box sendiri merupakan fungsi untuk tombol klik untuk menulis nilai ke PLC. Jadi toggle box sendiri merupakan tampilan di HMI kita nanti, di GUI kita nanti. Apabila kita klik, nanti dia akan mengirimkan data ke PLC untuk mengontrol si warnanya. Jadi kita di sini sistem pengontrolnya ada dua. Sistem pengontrolan dengan menggunakan deteksi tangan. Lalu yang misal ini 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Lalu ada pengontrolan dengan menggunakan langsung mengklik gitu tombol yang ada di GUI-nya gitu. Jadi ada dua pengontrolan dan keduanya itu saling terhubung gitu. Lalu di sini untuk jika tombol diklik maka status toggle akan berubah gitu, menjadi on atau off. Jika off jadi on, jika on menjadi off, dan memicu callback toggle. Lalu di sini warna awal jadi misal off warna putih akan berubah menjadi warna merah gitu. Jadi untuk codingannya yang bagian callbacknya
Sini untuk ini untuk tampilan HMI-nya, fontnya, untuk tulisannya gimana, warnanya, dan lain-lain itu. Nah, di sini ada codingan class Modbus Client Handler. Ini untuk menghandling dari Modbusnya sendiri. Fungsinya untuk abstraksi untuk komunikasi Modbus TCP. Jadi di sini ada read input. Read input sendiri fungsinya untuk membaca 4 coil dari PLC. Alamatnya dari 4 coil yaitu M100, M11, M102 dan M103. Alamat tiap PLC itu berbeda-beda tergantung dari fabrikasinya itu, dari pembuatnya. Untuk Schneider berbeda, untuk Omron berbeda, Bosch berbeda, terus dan lain-lain itu. Lalu di sini ada juga write single. Write single sendiri untuk menulis ke coil gitu. Jadi dia tuh untuk yang read ini menulis, membaca kondisinya, kondisi coil apakah dia on atau off, lalu di write ini untuk mengirimkan atau menulis untuk mengirimkan ke coil apakah dia harus on atau dia harus off gitu. Jika on dia akan mengirim seperti apa, jika off dia akan mengirim seperti apa gitu. Tetap coilnya ya untuk write coilnya ini yang dipakai ini ada M200 sampai M203, M200, M201, 202, 203 gitu. Tergantung konfigurasi yang ada di PLC-nya tersebut gitu. Lalu di sini ada worker tersinyal. Untuk sinyal worker fungsinya ini membuat sinyal QT atau sinyal QT. Di sini ada untuk frame ready. Nah, frame ready sendiri berfungsi untuk mengirim frame ke webcam. Lalu di sini juga ada finger state. Finger state sendiri bertujuan untuk mengirim status jari, ya, true atau false itu. Lalu di sini ada hand detection worker. Hand detection worker ini berfungsi untuk membaca kamera menggunakan OpenCV, lalu proses deteksi tangan menggunakan MedPipe. Jadi OpenCV dan MedPipe kita pakai di fungsi ini. Lalu mengidentifikasi apakah jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking terangkat gitu untuk mendeteksi, karena kita memakai 4 buah jari ya, 1, 2, 3, 4. Untuk jari sini untuk coil pertama, jari telunjuk coil pertama, jari tengah coil kedua, jari manis coil ketiga, jari kelingking coil keempat gitu. Lalu di sini ada emit sinyal, dan emit sinyal sendiri emit sinyal frame ready untuk frame kamera dan finger state status jari gitu. Untuk logika terdeteksinya ya ini sama seperti logika deteksi jari seperti umumnya. Dia membandingkan antara kondisi jari dengan kondisi jari di sampingnya gitu. Jika salah satu jari lebih tinggi dibandingkan, jika hanya satu jari lebih tinggi daripada kedua jari di sampingnya, maka satu jari terangkat. Jika dua, maka dua jari terangkat itu. Sebenarnya masih sama logika yang dipakai. Lalu di sini untuk kelas PLC GUI, kelas PLC GUI ya ini untuk menyusun layout GUI-nya gitu, menggunakan GUI widget. Jadi seperti menyusun posisi gambar webcamnya kita taruh di atas, lalu baris LED-nya antara coil M101 hingga coil 103, dan baris tombol toggle-nya untuk coil M100, M200 hingga M203 gitu. Jadi coil M100 itu untuk outputnya, output 101, 102, 103 itu untuk outputnya, output LED-nya, dan coil inputnya ya ini coil M200 hingga coil M203. Jadi ada 4 output dan 4 input. Jadi coil M200 untuk mengontrol coil output M101 dan seterusnya gitu. Lalu di sini lalu juga fungsinya sendiri untuk menyambungkan ke PLC, lalu memulai timer, Q timer. Di sini ada Q timer. Ini Q timer, memulai timer untuk update status thread dari PLC tiap detiknya. Lalu di sini ada menjalankan thread atau hand detection working gitu. Oke. Oke, mungkin kalau lebih mana tadi? Kalau mungkin akan saya jelaskan per sini ya, biar lebih jelas sendiri, biar lebih jelas lagi. Untuk save Windows sendiri, untuk judul dan ukuran Windows, ini fungsi untuk Windowsnya, tampilannya, layoutnya, ini geometrinya di titik mana-mana saja. Lalu untuk bagian Q label ini untuk height-nya ini seperti tadi. Lalu ini Q box layout.
Qbox layout sendiri untuk membuat 4 buah LED seperti yang tadi. Lalu ada Q, selain LED juga ada ini Qbox yang satunya ini untuk toggle inputan coil M200. Lalu di sini ada coil outputan dan coil inputan M100 dan M200. Lalu di sini ada Q timer untuk status timernya. Ya, ini timernya diupdate tiap kita membeli delay 1000 tuh 1000 milisecond atau 1 detik gitu. Lalu di sini ada video signal, ini untuk objek komunikasi antara thread kamera ke GUI. Lalu ada worker, di sini ada workernya sendiri untuk thread untuk membaca kamera dan dari si tangan. Lalu ada untuk menghubungkan sinyal, ini yang sinyal tadi mana, untuk menghubungkan sinyal. Nah, ini sinyal finger dan sinyal ready. Ini untuk update gambar webcam dan kendali toggle berdasarkan jari gitu. Nah, lalu seperti itu, dan seperti itulah codingannya. Jadi di sini emang codingan yang kita pakai ya, ini pertama membuat tampilannya, lalu mendeteksi dari kita, dikirim ke PLC dengan menggunakan codingan yang ada di sini di codingan GUI ini, dikirim, lalu dia akan membaca kondisi gitu. Dia akan membaca kondisi inputnya, apakah dia sedang mendapatkan inputnya high atau low. Lalu dia akan membaca kondisi dari coilnya, coil outputnya, apakah coil M100 kan untuk output, apakah coilnya sedang high atau low. Jika high berarti dia akan lampunya menyala, dan GUI juga akan menampilkan tampilan merah menyala gitu. Dan untuk coil M200 nya untuk mengirimkan gitu, untuk mengirimkan inputan. Jika ada inputan misalnya kita jari 1, ini artinya M200 menyala. Nah, M200 high, maka dia juga M200 akan on juga gitu. Itu untuk codingannya. Jadi saya akan taruh di deskripsi bila ingin belajarnya. Mungkin di sini saya akan memperlihatkan video demonstrasinya. Pertama untuk finger, sama seperti sebelumnya, codingan juga kita memakai matpipe. Ya, direksi jari untuk membaca jari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jari manis mana, jari jempol mana, jari telunjuk mana. Di sini juga ada titik-titiknya supaya lebih jelas. Tuh. Lalu setelah kita membuat dari si jari, kita juga membuat program untuk PLC inputan gitu, inputan GUI yang secara manual. Jadi di sini, bila di sini kita on kan, maka dia inputan pembacanya atau inputan uh, input pada PLC, ini coil M200 akan menyala gitu. Nah, efeknya apa? Ketika M200 menyala, dia akan menyalakan coil M100 gitu. M100 akan menyala sehingga lampunya yang di sini menyala, di sini juga akan menyala gitu. Jadi tampilannya akan tampil di GUI-nya. Nah, 200 ini nyala, 400 nyala gitu. Nah, dari dua codingan tadi nanti kita gabungkan menjadi satu. Nah, dua codingan ini digabungkan menjadi satu di sini. Nah, di sini kita bisa lihat. Coba ulang. Nah, jari pertama, jari telunjuk ini untuk menyalakan coil M200. M200 menyala otomatis, LED-nya juga akan menyala. LED ada di coil M100. Nah, kita lihat. Mungkin M100-nya kurang terlihat ya, karena memang terang sekali. M200 menyala, M201 menyala dengan menggunakan jari tengah. Jari tengah mengaktifkan coil M201 sehingga coil M101 sebagai outputan LED juga akan menyala. Nah, di sini ada yang ketiga, jari manis. Jari manis sendiri untuk coil M202. M202 ini untuk inputan coil M202 yang akan menyalakan coil M102 sehingga LED yang terhubung dengan coil M102 akan menyala seperti ini. Dan untuk yang jari clinking sendiri untuk coil M203 0 1 2 3. Jadi ketika jari kelingking kita aktif atau dia mendeteksi ada jari kelingking gitu, dia akan mengirimkan sinyal untuk M203 untuk high. M203 high, maka M101 juga akan high gitu. Karena apa? Karena codingan di ledgernya juga begitu gitu. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin
Coba saya buka Schneidernya ya. Schneider Echo 6. Kita akan membedah juga untuk si bagian codingan di Echo 6 nya. Kita buka file kita ISCH. Oke. Nah, untuk kalibrasinya ya mungkin seperti ini. Untuk modbusnya kita pakai modbus TCP, komunikasinya modbus TCP dengan ini 255 255. Lalu untuk ethernetnya, nah ini 192.168.150 ya. Bisa kita lihat sama dengan yang ada di sini 192.168.150 gitu. Kita samakan itu subnes dan keduanya kita isi seperti ini. Nah, untuk programnya sendiri, nah bisa kita lihat. Oke, nah di sini. Sini untuk pembacaan, ini untuk bagian read dan satunya lagi untuk bagian write itu. Oke. Sini untuk pengolahan datanya dari modbusnya. Jadi yang pertama untuk write dan yang satu untuk read gitu. Nah, jadi di sini dia akan terhubung masing-masing. Nah, di sini. Sini kan akan misal nih IO-nya kan IO 12, IO 02. Jadi di sini pengalamatan tiap RC kan berbeda. Tapi kalau Schneider itu pakai persen IO 2, I02 atau untuk outputnya M10 bisa pakai M atau pakai Q. Ini Q sendiri untuk mengaktifkan si outputnya gitu. Jadi di sini si coilnya apabila I02 aktif, jadi kan data jadi GUI kita tadi, codingan kita mengirimkan logika high untuk misal coil 102 gitu. Nah, dari pembacaan sini dibaca lah yang dikiriman bos terus diterjemahkan, oh ternyata coil yang M102 high gitu. Coil M102 akan mengaktifkan ini, akan memicu yang M110 ini relay M110 lah. Nah, relay M110 sendiri dia itu akan mohon maaf M10 11. Oh mohon maaf, bukan ini, berarti untuk yang bagian yang ini misal ini M16. Nah, M16 akan menghadirkan coil MQ004, berarti dia itu alamat yang ke 3 biasanya 0 1 2 3 4, tapi yang kedua ini karena tidak bisa jadi langsung dilompat 0 1 3 dan 4. Dan ini pengaktifannya memakai relay yang M15 M16 M13 dan M11 gitu. Nah, di sini ini untuk kalibrasinya, ini mungkin untuk bisa dilihat. Untuk filenya akan saya sertakan di deskripsi gitu. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan pengontrolan PLC menggunakan gesture tangan dan dengan QI-nya juga, UI-nya juga. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.